Tak dimungkiri, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan ulah manusia. Membakar adalah cara yang paling gampang untuk membuka dan membersihkan lahan pertanian. Hazet, warga desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tak menyangka dirinya kini berurusan dengan polisi karena kebiasaannya membakar lahan gambut untuk menanam padi. Hazet ditetapkan sebagai tersangka pembakar lahan oleh Polres Kuburaya. Bapak bakar kan ada tujuannya itu untuk bersihkan supaya bisa nanam padi. Setelah Bapak bakar, apa yang Bapak lakukan? Dicangkul, langsung buat tanam. Penghubungnya itu keras, tidak bisa pakai untuk lampu. Kecuali kita di mesin, mungkin digali. Hazet adalah petani penyewa lahan. Karena menyewa, lahan garapannya tak selalu menetap. Saat harus membuka lahan untuk ditanami padi, ia selalu melakukannya dengan cara membakar. Praktik ini telah dilakukannya selama 5 tahun. Menurutnya cara ini lebih mudah dan murah. Lahan yang disewanya pun tak begitu luas, biasanya tak lebih dari 5 hektar. Selama 5 tahun ini aman-aman Pak ya? Tidak pernah ada kejadian seperti ini ya? Kalau tidak membakar bisa nggak dengan cara yang lain? Kalau diangkut, kita angkut harus dibakar juga. Kaki bulan kita udah mampu kalau kira-kira itu. Bapak tahu nggak pembakar lahan itu dilarang? Tahu. Tapi kenapa masih Bapak terjebak kebakaran? Hazet dijerat dengan pasal 108 Yungto pasal 69 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancamannya maksimal 10 tahun penjara. Kebakaran lahan yang dipicu Hazet menghanguskan lahan gambut seluas 5 hektar di samping Bandara Internasional Supadio. Angin kencang membuat api semakin liar, nyaris menjilat tembok bandara. Sepanjang tahun ini, total lahan yang terbakar di Kabupaten Kuburaya mencapai lebih dari 1.900 hektar. Meski demikian, hingga September, hanya 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah petani yang membakar untuk membuka lahan. Kebakaran yang mereka picu lantas menyebar tak terkendali. 90% kebakaran lahan di wilayah Kuburaya adalah unsur kesengajaan, bukan faktor alam. Semuanya adalah lahan-lahan milik pribadi. Dan untuk konsumsi atau perusahaan sampai saat ini masih terus dalam proses penyelidikan dan pengembangan yang kami terus kerjakan bersama stakeholder terkait. Hal yang sama juga terjadi pada kasus karhutla di Kabupaten Ketapang. Perilaku masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dituding sebagai pemicunya. Sepanjang 2023, 13 warga Kabupaten Ketapang dijadikan tersangka. Sudah ada 13 kasus yang kita tangani sepanjang tahun 2023, yang mana para pelaku melakukan pembakaran hutan dan lahan sama sekali tidak melakukan upaya ataupun prosedur sebagaimana yang sudah diatur di dalam tata cara pembakaran atau pembukaan lahan secara kearifan lokal. Bersama Kabupaten Kuburaya dan Sambas, Kabupaten Ketapang menempati 3 kabupaten penyumbang karhutla tertinggi di Kalimantan Barat. Kita mengenal ada namanya kearifan lokal dalam pembukaan lahan untuk pertanian atau pangan. Nah, jadi terkadang situasi ini yang oleh oknum masyarakat sedikit agak diselewengkan lah seperti itu ya. Tapi kami karena situasi seperti saat ini kami belum dapat memastikan secara detail mana yang disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar atau kearifan lokal itu tadi. Di Kalimantan Barat, tradisi membakar untuk membuka lahan justru diberi ruang karena dinilai kearifan lokal. Sebuah kebijakan ironi. Pada 2022 lalu, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan perda tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Warga diizinkan membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
Syaratnya tak lebih dari 2 hektar lahan per kepala keluarga, serta dilarang dilakukan di lahan gambut. Namun di lapangan, implementasi aturan ini kerap tak terkendali alias tanpa pengawasan, hingga akhirnya menimbulkan kebakaran besar.